Baik, saya awali yang pertama. Proses pencernaan ini dimulai dari organ mulut atau disebut sebagai oral atau sinonimnya adalah oris. Mulut merupakan organ pertama atau organ saluran masuk sebagai tempat ingesti makanan, yaitu masuknya makanan ke dalam tubuh. Pada mulut terjadi proses pencernaan pertama kali. Proses pencernaan yang pertama kali ini terjadi secara kimiawi, juga secara mekanis. Disebut sebagai secara kimiawi karena terjadi proses bantuan enzimatis terhadap makanan yang masuk tersebut. Enzim nanti yang akan kita pelajari berasal dari kelenjar yang ada di dalam mulut, namanya kelenjar air liur atau glandula saliva. Glandula saliva atau kelenjar air ludah inilah yang nantinya akan mengandung enzim petialin. Lalu enzim petialin ini akan difungsikan untuk mencerna amilum. Amilum akan dipecah sedemikian rupa menjadi potongan-potongan maltosa. Maltosa ini selanjutnya akan diproses di dalam organ berikutnya nanti di dalam usus halus. Lalu disebut sebagai mekanis karena makanan langsung terkena, langsung bersentuhan atau langsung memiliki kontak. Sedemikian rupa makanan berkontak langsung dengan organ yang ia lalui, maka disebut sebagai mekanis. Proses pencernaan mekanis di dalam mulut ini dibantu oleh dua hal, yaitu gigi dan lidah. Gigi, tentunya kamu tahu gigi ada beberapa tipe, ada beberapa jenis berdasarkan fungsinya masing-masing. Ya, di gambar berikut ini akan saya tunjukkan struktur dari gigi tersebut dan bisa kamu amati gambar gigi tersebut yang tidak perlu saya ucapkan sekarang saat ini. Di sini sudah tersedia gambar tersebut. Nah, untuk itu kamu juga perlu tahu bahwa gigi kita ini difungsikan untuk memotong, mengoyak, juga melumat. Dilakukan oleh incisivus, caninus, dan juga molar. Nah, berdasarkan periode munculnya gigi itu ada dua. Disebut gigi primer atau gigi pertama. Gigi pertama ini sering kamu kenal dengan gigi susu. Gigi susu ini mulai muncul pasca partus. Beberapa bulan pasca partus, bisa jadi itu 7 bulan, bisa jadi itu 8 bulan, sehingga nantinya jumlah dari gigi ini akan terkumpul sebanyak 20 buah. 20 buah dari atas dan juga dari bawah. Lalu seluruh gigi ini akan mengalami penanggalan atau mengalami copot, ya, dalam bahasa kita copot, sehingga ketika ia copot akan digantikan oleh gigi sekunder. Gigi sekunder ini disebut sebagai gigi permanen yang apabila ia tanggal ia tidak akan digantikan lagi, makanya disebut sebagai gigi permanen. Nah, apabila gigi permanen kamu hitung, mungkin di usia kamu saat ini kamu masih memiliki 28 atau mungkin sudah ada yang 30. Nah, jumlah total dari gigi permanen adalah 32. Susunannya bisa kamu cari sendiri nanti di sumber-sumber lain, dan di sini saya tampilkan keseluruhan gigi tersebut, ya. Kamu bisa lihat di sini. Nah, yang berikut, makanan itu diolah di dalam mulut. Proses pengolahan terjadi dengan adanya bantuan
bantuan lidah. Lidah atau disebut lingua yang membantu di dalam proses pengolahan, pembolak-balikan makanan di dalam mulut. Nah, proses ini tentunya dibantu pula dengan adanya air liur. Air liur menjadi pelumas di dalam mulut sehingga proses di dalam mulut itu bisa berlangsung lebih cepat, pengolahan pengadukannya boleh lebih cepat, sehingga hasil dari proses pengolahan ini disebut bolus. Bolus itu adalah satu gumpalan makanan yang kita kunyah sedemikian rupa sehingga ada gumpalan seperti ini dan kita telan. Satu telanan itu disebut sebagai satu telanan bolus. Jadi kamu menelan sekali, lalu yang kamu telan itu adalah satu bolus. Nah, satu bolus ini akan diterima oleh kerongkongan. Kerongkongan bahasa ilmiahnya adalah esofagus. Esofagus itu tidak panjang, kira-kira 25 cm. Esofagus ini merupakan saluran penghubung mulut dengan lambung nantinya. Tidak ada terjadi proses pencernaan pada esofagus, tetapi proses peristaltik terhadap bolus terjadi. Mungkin waktu SMP kamu pernah mendengarkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu adalah gerakan meremas sedemikian rupa sehingga makanan itu, bolus tadi akhirnya turun. Nah, yang berikutnya dari proses setelah mulut berada di kerongkongan. Dari kerongkongan kita masuk sekarang menuju ke lambung. Lambung ini disebut sebagai ventriculus atau disebut juga dengan gastrik ya. Ventriculus atau gastrik ini merupakan lambung kita. Makanan yang kamu makan setelah kamu disebut kenyang itu bertahan selama 4 jam di dalam lambung. Setelah jam keempat setelah kamu kenyang, maka disebut sebagai lapar, istilahnya sedemikian, di mana lambung itu sudah benar-benar kosong sehingga proses untuk pengisiannya terdeteksi di dalam otak. Lambung perlu diisi dengan ritme mekanismenya. Asam yang ada di lambung itu